Kali ini kita akan membahas kasus tentang seorang wanita hamil yang jatuh dari tebing tinggi di Thailand. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 dan mungkin banyak orang sudah melupakannya. Hingga film Lost in the Stars yang diadaptasi dari kisah nyata ini ditayangkan ke layar lebar. Seorang turis yang sedang mengunjungi sebuah taman nasional di Thailand menemukan seorang wanita muda dari Cina tergeletak di jalan setapak di dasar tebing dan jelas-jelas telah terjatuh dari atas tebing. Turis itu awalnya tidak yakin apakah wanita itu masih hidup atau sudah mati. Tetapi saat ia berusaha menolongnya, ia segera mengetahui bahwa wanita itu secara ajaib ternyata masih hidup. Turis itu pun segera meminta bantuan pihak berwajib. Petugas tiba dan membawa wanita itu serta suaminya yang berdiri mengawasi di kejauhan ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut, polisi mulai menanyai suaminya dan membuat laporan tentang kejatuhan wanita hamil yang malang itu. Namun tanpa ada saksi yang menguatkan atau membantah cerita itu, polisi dengan terpaksa mempercayai cerita sang suami. Sampai suatu ketika wanita itu berduaan dengan seorang penterjemah mengubah segalanya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Nama wanita itu adalah Wang Nuannuan. Ia lahir pada tahun 1987 di Nanjing, Cina, di keluarga yang sangat biasa. Setelah lulus, dia bergabung dengan perusahaan perjalanan dan menunjukkan ambisi besar dalam karirnya. Hanya dalam waktu 2 tahun, Nuannuan naik pangkat dari pemula menjadi penanggung jawab di bidangnya dan membuat gajinya melonjak seiring dengan kesuksesannya. Pada tahun 2012, Nuannuan dikirim oleh perusahaannya ke Thailand untuk proyek pengembangan pasar di sana. Dia sekali lagi berhasil menunjukkan bakatnya dan dengan cepat mengumpulkan banyak sumber daya lokal. Setelah bekerja di sana selama 3 tahun, pada tahun 2015 dia melihat potensi dalam bisnis buah kering di Thailand. Mengolah mangga segar menjadi mangga kering dan mengekspornya ke Cina. Namun upaya wirausaha pertamanya itu tidak berjalan mulus. Tapi Nuannuan bukanlah orang yang gampang menyerah. Dia dikenal bertekad dan berkemauan keras. Jadi alih-alih berhenti, dia malah mengabdikan dirinya untuk petualangan bisnis berikutnya. Kemudian Nuannuan mendirikan perusahaan perdagangan di Thailand. Walaupun menghadapi banyak tantangan di sepanjang jalan, perlahan tapi pasti bisnisnya mulai berkembang. Tak puas dengan itu, Nuannuan juga merambah ke industri perhotelan. Ia membuka wisma penginapan dan bahkan membuka sebuah restoran Cina. Dia juga telah membeli sebuah rumah dan mobil di Thailand. Karena terlalu sibuk mengurus berbagai pekerjaannya, Nuannuan tidak pernah punya energi untuk mempertimbangkan masalah cinta. Namun tiba-tiba pada usia 30 tahun, Wang Nuannuan mendapati dirinya benar-benar terpesona pada seorang pria bernama Yu Xiaotong. Ia adalah seorang pria yang terlihat menawan dan hanya terpaut 1 tahun lebih tua darinya. Di masyarakat Cina masih berlaku norma-norma sosial yang mengharuskan para lajang untuk menikah sebelum mencapai usia 30 tahun. Tekanan sosial ini membuat populer istilah leftover woman atau wanita sisa, yaitu wanita yang belum menikah hingga memasuki usia 30 tahun. Mungkin tekanan inilah yang membuat Wang Nuannuan kurang berpikir panjang. Yu Xiaotong sering menghadiahi Nuannuan dengan puisi dan kencan romantis, membuatnya semakin jatuh cinta kepada Xiaotong. Nuannuan mengingatnya sebagai pria yang mengetuk pintu rumahnya setiap pagi dengan sarapan yang disiapkan dengan cermat, dan pria yang akan selalu membayar tagihan saat mereka berkencan. Xiaotong tampak seperti pria gentleman dengan selera tinggi dan kemandirian finansial. Menyerah pada pesonanya, hanya 2 bulan kemudian Wang Nuannuan menikah dengan Yu Xiaotong. Namun seperti yang kita duga,
dongeng indah itu dengan cepat mulai pudar. Nuan Nuan tahu Xiao Tong berasal dari latar belakang keluarga miskin, tetapi apa yang tidak dia ketahui adalah rahasia gelapnya. Xiao Tong ternyata adalah seorang pecandu judi yang sedang terlilit hutang ribuan dolar. Dia juga adalah seorang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman 8 tahun penjara karena perampokan. Catatan kriminalnya itu membuatnya sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga Xiao Tong hanya menganggur di rumah, asyik bermain video game, sementara istrinya yang menanggung beban keuangan mereka. Xiao Tong sering merayu meminta uang kepada Nuan Nuan untuk membayar hutang judinya. Dengan harapan dapat membantu suaminya memulai lembaran baru, Nuan Nuan memutuskan untuk melunasi setengah dari hutang perjudiannya yang berjumlah 2 juta yuan atau setara dengan sekitar 4,3 miliar rupiah. Namun niat baiknya itu ternyata menandai awal dari kehancuran dalam rumah tangga mereka. Meskipun banyak masalah yang mereka hadapi selama 2 tahun pernikahan mereka, Nuan Nuan akhirnya mendapatkan kabar yang menggembirakan. Dia hamil. Pada bulan Juni 2019, pasangan itu memulai perjalanan bisnis ke Thailand dengan tujuan membeli barang-barang produk Thailand untuk dijual ke Cina. Selain untuk bisnis, perjalanan kali ini sekaligus sebagai bulan madu mereka sebelum bayi mereka lahir. Selama berada di Thailand, mereka menjelajahi beberapa taman nasional. Termasuk salah satunya adalah Pattaya National Park yang terletak di timur laut Thailand dan terkenal karena kemegahan formasi bebatuannya. Pada tanggal 9 Juni 2019, mereka berdua pergi ke Pattaya Park tanpa menyadari bahwa ini akan menjadi momen penting dalam hidup Nuan Nuan. Seorang turis yang berada di sana menemukan tubuh Nuan Nuan terbaring dalam kondisi terluka parah di dasar tebing. Meskipun menahan rasa sakit yang luar biasa sekitar 30 menit, ajaibnya dia masih hidup. Wang Nuan Nuan telah jatuh dari atas tebing dengan ketinggian 34 meter. Namun baik dia dan bayinya yang belum lahir, entah bagaimana selamat. Saat jatuh, ia sempat tertahan oleh dahan-dahan dari pepohonan di dasar tebing. Nuan Nuan segera dilarikan ke rumah sakit, di mana pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa dia menderita patah tulang di 17 tempat yang berbeda, termasuk lengan, tulang selangka, dan lutut. Ia menderita luka-luka parah yang membutuhkan lebih dari 200 jahitan dan pemasangan 100 pen ke dalam tubuhnya. Sayangnya karena pengobatan intensif yang diberikan kepadanya, bayinya tidak bertahan. Wang Nuan Nuan akhirnya mengalami keguguran. Petugas medis dan polisi yang tiba di lokasi kejadian segera mulai curiga terhadap Yu Xiaotong yang berdiri agak jauh dari tempat ditemukannya Nuan Nuan sambil mengamati petugas yang berusaha menyelamatkan istrinya itu. Polisi kemudian mewawancarai Xiaotong untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian tersebut. Menurut cerita resmi yang dilaporkan keesokan harinya di Bangkok Post, Xiaotong menyatakan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan. Xiaotong mengaku bahwa dia meninggalkan istrinya sebentar untuk mencari kamar mandi, tetapi saat kembali, istrinya sudah tidak ada. Dia mencoba mencarinya, tapi tidak dapat menemukannya. Karena khawatir, dia kembali ke mobil mereka untuk mengambil ponselnya dan menelepon istrinya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Xiaotong berasumsi mungkin istrinya telah pergi melalui jalan lain. Jadi dia pergi mengendarai mobilnya sampai dia melihat ambulans melaju di jalan. Rasa takut mencengkramnya dan dia mengikuti ambulans itu. Dengan segera ia menemukan bahwa istrinya telah jatuh dari tebing. Xiaotong menjelaskan kepada polisi bahwa Nuan Nuan pingsan karena kehamilannya lalu jatuh dari tebing. Meskipun awalnya Nuan Nuan mengalami koma, tapi perlahan dia sadar kembali. Menyadari cerita palsu yang dibuat suaminya, dia merasa tak berdaya. Dia tidak bisa menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi karena kendala bahasa.
di mana bahasa Mandarin tidak dipahami oleh siapapun yang berada di rumah sakit itu. Hanya 1 hari setelah kejadian mengerikan itu, Xiaotong berusaha untuk membawa Nuan Nuan keluar dari rumah sakit, jauh dari kemungkinan saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran. Jelas Xiaotong bermaksud menyelesaikan apa yang diperbuatnya itu tanpa pertanggungjawaban atau saksi atas tindakannya. Namun, untungnya staf rumah sakit turun tangan mencegahnya. 是他不管不顾医院的强烈反对，他就很疯狂的把我身上所有用来监护体征的，还有包括我脸上的面罩，全部都帮我直接拔掉了，推着我移动的病床，就把我强行的往这个医院外面推。当时医院的医护人员看到这个情况以后，全部都站在门口把他拦下来。他显得是非常暴躁，而且非常凶狠的。他就跟医护人员大声的喊，他说我可以签这个离院负责书，他可以为我的生死负责。当时还好被医院的医护人员合力救下。 Tak lama kemudian, Nuan Nuan dipindahkan ke rumah sakit lain, di mana suaminya dilarang untuk mengunjunginya. Setelah akhirnya bebas dari kehadiran suaminya, Nuan Nuan memiliki kesempatan untuk meminta seorang penterjemah dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Polisi segera dipanggil, dan akhirnya pada hari kelima di rumah sakit itu, Nuan Nuan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang kejadian tersebut kepada polisi. Semuanya kembali ke hari ketika dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Perlakuan suaminya tiba-tiba berubah. Dia menjadi penuh perhatian, seolah-olah kembali ke cinta penuh gairah yang pernah mereka alami. Nuan Nuan sangat gembira, menganggap semuanya berjalan ke arah yang positif, memiliki secercah harapan untuk masa depan mereka bersama. Tapi sedikit yang dia tahu bahwa di belakangnya Xiaotong dengan cermat menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan istrinya. Pada awal Juni 2019, Xiaotong menyarankan agar mereka bisa pergi berbulan madu berdua ke Thailand sebelum bayi mereka lahir. Tetapi tanpa sepengetahuan Nuan Nuan, sebelum keberangkatan, Xiaotong diam-diam membeli polis asuransi kecelakaan untuk Nuan Nuan dengan manfaat kematian sebesar 300.000 yuan atau sekitar 650 juta rupiah dengan dirinya sendiri sebagai penerima manfaat. Nuan Nuan menjelaskan bahwa saat di Thailand, atas permintaan Xiaotong, mereka pergi ke Pattaya National Park untuk menyaksikan matahari terbit. Lalu mereka naik ke atas tebing. Dan saat mereka mendekati tepian tebing, Xiaotong meraih pinggang Nuan Nuan dan memeluknya dengan romantis dari belakang. Kemudian, Xiaotong meletakkan tangannya di punggung istrinya itu dan berbisik menyuruhnya pergi ke neraka, lalu mendorongnya terjun ke jurang kematian. Nuan Nuan memberitahu polisi bahwa sebelumnya dia tidak dapat menceritakan kisah yang sebenarnya karena Xiaotong selalu berada terus-menerus di sisinya serta mengancamnya. 那我反驳他了以后，3步并作2步的就走到我的床边上，跟我说：“你闭嘴，不要乱叫，这里没有人听得懂中文。当时没有监控，也没有人证，警察只会把我带走进行询问。那我回来以后一定不会放过你的。我知道这个并不是威胁，这个他是在给我下第2次的死亡通知。我当时立马就闭嘴了。” Yu Xiaotong ditangkap 2 hari kemudian dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Setelah ditangkap, terungkap bahwa hutang perjudiannya hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Yu Xiaotong menjalani sidang kasusnya di Thailand. Selama persidangannya, dia mengaku tidak bersalah. Jaksa mendakwanya dengan tuduhan bahwa Xiaotong mencoba membunuh istrinya untuk mendapatkan 100 juta baht atau sekitar 43,5 miliar rupiah dari polis asuransi jiwa demi melunasi hutang perjudiannya. Nuan Nuan juga yakin bahwa Xiaotong tergiur dengan prospek mewarisi sebagian dari harta miliknya, seperti properti dan uang tabungannya. Nuan Nuan meminta hakim untuk memberi Xiaotong hukuman mati, mengingat Xiaotong tidak hanya membunuh bayi mereka yang belum lahir, tetapi juga menyebabkan cedera parah yang mengubah hidup Nuan Nuan, merusak kesehatannya, karirnya, masa depannya, dan hidupnya. Xiaotong dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, serta harus membayar 1,1 juta yuan
atau sekitar 2,5 miliar rupiah sebagai kompensasi pada korban. Selama berbulan-bulan berikutnya, Nuan Nuan harus menggunakan kursi roda. Dia juga pindah tinggal bersama orang tuanya, sehingga mereka dapat merawatnya. Nuan Nuan menjalani banyak operasi dan menghabiskan 4 tahun menjalani terapi fisik yang intens. Proses yang sulit dan menyakitkan itu terbayar ketika pada bulan April 2023, Nuan Nuan yang sekarang berusia 35 tahun, untuk pertama kalinya setelah kejadian mengerikan itu, dapat berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain ataupun alat bantu jalan. Wang Nuan Nuan berbagi pengalamannya di Douyin, salah satu platform media sosial Cina. Sementara itu, Yu Xiaotong mengajukan banding. Persidangan keduanya tidak seperti persidangan pada umumnya. Sidangnya hanya berupa peninjauan dokumen, dan hasilnya hakim menemukan bahwa tidak ada cukup bukti yang mendukung dakwaan pembunuhan yang disengaja. Dan pada tahun 2021, hakim mengubah tuduhannya menjadi percobaan melakukan pembunuhan tidak berencana dan mengurangi hukuman Xiaotong menjadi hanya 10 tahun. Ini merupakan pukulan besar bagi Nuan Nuan. Tidak terima dengan putusan itu, Nuan Nuan kemudian teringat akan rekaman yang digunakan di pengadilan tentang percakapan antara dia dan Xiaotong, di mana Xiaotong mengaku dengan sengaja mendorongnya. Nuan Nuan lalu mengajukan banding ke pengadilan kerajaan Thailand, dan pada bulan Juni 2023, hakim memvonis Yu Xiaotong atas percobaan pembunuhan dan menjatuhkan hukuman final, yaitu 33 tahun penjara. Sebelum putusan final oleh pengadilan kerajaan Thailand, Wang Nuan Nuan tetap berada dalam status menikah dengan Yu Xiaotong, karena pengadilan Cina menolak untuk menceraikan mereka sampai putusan akhir hukuman dikeluarkan oleh pengadilan. Semoga setelah adanya putusan final oleh pengadilan kerajaan Thailand itu, perceraiannya dengan Yu Xiaotong sekarang dapat dikabulkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.